Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan bagaimana cara menggunakan input keyboard, input type pada keyboard dan juga bagaimana membuat sebuah alert dialog pada Android. Oke, kalau begitu saya langsung mulai saja. Jadi saya akan coba buat new project ya. Di sini saya klik create new project, kemudian di sini ada beberapa template. Saya akan coba menggunakan template empty activity saja. Kemudian saya pilih next. Kemudian nama aplikasi misalnya saya beri nama user interaction, misalnya with dialog ya, with dialog. Kemudian save location-nya jangan lupa ini saya pilih ke tempat lokasinya, kalau di saya di drive D. Kemudian bahasa pemrogramannya saya pilih Java. Kemudian minimum SDK-nya mungkin disesuaikan saja, kalau saya sih menggunakan API 21. Kemudian saya klik finish. Sebagai informasi bahwa saya menggunakan Android Studio yang terbaru yaitu versi 4.1, di mana di sini sudah menggunakan tema, tidak lagi menggunakan style ya. Jadi tema di sini langsung support dark mode sama light mode. Oke, ini masih menunggu proses build Gradle, jadi pastikan build Gradle-nya ini sudah selesai baru bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Jadi ini kita harus menunggu dulu proses Gradle, yaitu mendownload beberapa resource yang dibutuhkan pada template empty activity. Oke, ini udah. Kemudian ini masih scanning index, ini harusnya sudah selesai, tanda-tanda selesai yaitu sudah indexing. Artinya proses downloadnya sudah selesai. Sekarang tinggal indexing beberapa file yang ada di project. Kita harus menunggu sampai ini selesai load dan struktur foldernya muncul. Nah, kita masih menunggu indexing. Oke, ini versi Android Studio saya 4.1. Oke, ini sudah selesai ya. Indexing sudah selesai, harusnya sudah bisa kita lanjutkan. Nah, sekarang saya akan coba tampilkan dulu, ini ada activity main XML sedang loading ya. Oke, ini sudah selesai load ya. Ini juga sudah selesai load ya. Kemudian saya ke bagian split. Saya akan coba membuat desainnya dulu. Jadi pada saat kita buat project tadi langsung dibuatkan dua file, yaitu file di satunya di Java, kemudian satunya lagi di layout ya. Seperti ini. Ada dua, XML sama Java. XML untuk desain, Java-nya ini untuk fungsi dari setiap desain yang kita buat. Jadi kita pertama kali harus ngedesain dulu. Di bagian activity main saya mungkin menambah saja projectnya. Kemudian di sini saya akan coba menggunakan layout. Beberapa layout sudah kita ketahui, ada beberapa linear layout, relative layout, constraint layout, koordinator layout ya, dan beberapa tipe-tipe layout, frame layout dan lainnya. Kita akan coba menggunakan linear layout saja yang paling simple. Kemudian di sini jangan lupa kalau pakai linear layout harus ada orientation. Atribut orientation ini paling dibutuhkan di linear layout. Bisa pakai vertikal atau horizontal. Karena kita mau menyusunnya dari atas ke bawah, itu saya menggunakan yang vertikal. Ya. Nah, untuk penggunaan linear layout sendiri itu berdasarkan siapa yang dimension terlebih dahulu.
Yang termention terlebih dahulu itu adalah yang paling atas, kalau yang di bawahnya berarti urutannya ke bawah dan seterusnya ya. Siapa yang dimention duluan. Jadi ini saya hapus saja, saya akan coba buat edit text. Edit textnya misalnya match parent ya, hacknya wrap content. Kemudian saya beri ID. Fungsi ID ini adalah untuk memberikan sebuah kode unik ya, nama widgetnya apa. Harus berbeda dengan yang lainnya. Jadi untuk memudahkan saya beri awalan ET. ET artinya adalah edit text. Edit text misalnya nama ya. Edit text untuk nama. Kemudian mungkin saya beri hintnya misalnya nama. Kemudian di sini ada tab-nya ya. Tipe temanya kita bisa ubah-ubah nih ya, mau tipe yang no action bar, kemudian yang like no action bar, atau yang default ya. Oke. Kemudian ya saya akan coba tambahkan lagi edit text, satu lagi match parent, wrap content. Kemudian saya beri ID-nya misalnya ini untuk isian pendaftaran ya, jadi ada nama, kemudian mungkin setelah nama ada apa ya, misalnya alamat. Kemudian saya buat hintnya adalah alamat. Oke. Jadi ada ET nama, ET alamat. Oke. Nah, kemudian saya akan coba buat setelah alamat mungkin saya buat edit text lagi. Ini saya buat match parent. Match parent artinya dia menyesuaikan full ya. Kalau secara width berarti dia full lebarnya. Kalau height berarti heightnya lebar. Tapi di sini heightnya saya nggak pakai match parent, heightnya saya pakai wrap content. Kemudian di sini saya beri ID, ID-nya adalah ET, misalnya nomor telepon. Saya buat ET notel, nomor telepon. Kemudian saya beri hintnya misalnya adalah nomor telepon. Oke. Mungkin saya harus tampilkan dulu ya. Saya akan coba run ke device saya. Di sini saya sudah terhubung ke device. Saya run saja. Kemudian saya akan tampilkan mirroring device handphone saya ya. Kayak gini. Nah, ini adalah tampilan yang sudah saya run ke device handphone saya. Ini tampilannya adalah dark mode ya. Oke, saya belum pasang margin dan padding. Jadi tampilannya mungkin agak dekat dengan layar kiri dan kanan. Nah, ini adalah namanya adalah hintnya. Tadi kan kita buat hintnya adalah nama. Ya, hintnya adalah nama. Mungkin saya minimize dulu yang ini. Dan ini adalah ET nama pertama kali, kemudian yang kedua itu kita tadi baru saja menambahkan ET alamat, dan juga edit text yang ketiga itu adalah nomor telepon ya, ET nama, alamat, nomor telepon. Tapi coba kita lihat input key-nya. Ketika kita mengarahkan teks kosong nama ini, maka keyboardnya muncul. Berarti apapun inputnya bisa nih, 1 2 3 angka, 1 2 3 4, kemudian huruf A B C D E ya, ataupun karakter-karakter lain ya. Kemudian alamat juga bisa semuanya. Nomor telepon ini bisa semua, tapi kita mau filter. Artinya di sini kita mau membatasi input keyboardnya. Jadi kalau nomor telepon harusnya tidak diizinkan untuk memasukkan karakter-karakter seperti huruf ya. Harusnya dia karakter yang sesuai dengan nomor telepon, yaitu angka-angka. Jadi di sini mungkin saya tambahkan lagi input type. Input type-nya adalah di sini adalah phone ya. Oke. Kemudian saya coba run kembali ya ke device. Saya terminate dulu. Ya, kemudian saya klik nomor telepon. Nah, harusnya keyboardnya sudah menyesuaikan dengan input type. Di sini input type-nya adalah phone. Oke, jadi tidak ada lagi kesalahan input ya secara usernya. Kemudian alamatnya, harusnya alamatnya kita juga bisa memberikan sebuah input type. Input type-nya adalah kita bisa buat teks saja.
Kemudian kalau nama mungkin input type-nya bisa teks atau bisa di sini harusnya ada person name ya. Bisa juga text person name ya. Oke. Kemudian kita coba menambahkan beberapa input device lagi. Misalnya selain nomor telepon ada email misalnya. Edit text misalnya widthnya match parent, height-nya berapa konten ya. Kemudian input type-nya adalah misalnya saya buat text email address. Ini saya buat ID dulu, et email. Ya, et email. Oh, hint-nya lupa tadi ya. Saya buat hint-nya adalah email. Saya coba run kembali. Ya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Ini saya terminate dulu. Ya. Ini adalah hasilnya. Ada email. Saya klik email. Yang menjadi perbedaan adalah import keyboardnya sesuai dengan di sini text email address. Ada tombol add dan .com ya, memudahkan kita. Jadi misalnya Budi at gmail misalnya .com. Nah, langsung ada ya. Jadi sebenarnya ini tergantung pada keyboard masing-masing. Ada yang muncul, ada yang enggak. Tapi kalau memang otomatis biasanya langsung muncul. Kemudian, nah perlu diperhatikan bahwa di sini setiap edit text itu punya email option. Email optionnya di sini ada tombol selanjutnya apa? Apakah mau next, next, next dan next lagi misalnya. Yang terakhir adalah down ya. Bisa kita tambahkan di sini ada yang namanya email option. Email option adalah sebuah button tambahan yang ada di keyboard. Mau kita munculkan apa? Biasanya ini adalah action next ya. Kemudian di sini mungkin email optionnya juga sama action next ya. Kemudian yang ini email optionnya adalah action next. Kemudian yang ini adalah yang paling terakhir berarti ya. Email optionnya adalah action next. Oke. Kemudian saya akan coba tambahkan satu lagi edit text. Misalnya ini match parent, bab konten ya. Kemudian ID-nya misalnya et. Saya mau buat password. Hint-nya saya beri nama password. Kemudian input type. Nah, input type-nya adalah text password. Ya. Kemudian mungkin email option-nya adalah action down. Ya. Saya coba run kembali ke device Android. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, ada password. Saya klik password. Ketika saya isi, dia langsung muncul karakter ya, seperti password ya, karena kita tidak bisa melihatnya lagi apa yang kita isi seperti ini. Kemudian di sini ada action down. Itu namanya input type text password. Oke. Kemudian mungkin saya coba tambahkan button. Button di sini match parent misalnya berat konten. Sini saya beri ID BTN misalnya BTN daftar misalnya BTN daftar. Kemudian di sini saya beri teks. Teksnya misalnya daftar. Saya coba run kembali. Kita akan lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini ada tombol daftar, tapi tombol daftarnya belum bisa menyesuaikan fungsinya ya. Oke. Nah, kita akan coba buat lagi tombol satu lagi. Namanya adalah button match parent misalnya ini berkonten. Saya akan coba mencontohkan satu button untuk menampilkan dialog, misalnya button dialog misalnya untuk memunculkan dialog. Sini teksnya adalah dialog misalnya. Oke, kemudian saya akan kembali ke main activity.java. Di sini saya akan coba menerapkan fungsi button daftar ketika diklik. Jadi
pertama adalah kita harus mengambil semua widget yang ada di activity main untuk kita kendalikan. Jadi ada apa saja tadi? Ada edit text 1 2 3 4 5. Ada 5 edit text. Berarti di sini saya daftarkan semua. 5 edit text ada apa saja? Misalnya saya buat et nama, kemudian et nama, et alamat ya. Kemudian ada et nama, alamat, nomor telepon, email misalnya. Nomor telepon, kemudian et email, ini ada et password ya. Oke. Kemudian ada button. Private button. Buttonnya ada berapa banyak? Ada 2, daftar sama dialog ya. btn daftar sama satu lagi btn dialog misalnya. Oke. Kemudian saya harus lebih spesifikkan lagi. Kan kita sudah buat deklarasi variabelnya. Et nama ini sebetulnya et nama yang mana sih? Adalah et nama ini sudah betul sih tipenya adalah edit text. Cuman kan di bagian XML ini kan edit text ini banyak nih. Ada 5. Yang mana sih yang et nama? Nah, artinya kita harus perjelas lagi, yaitu sama dengan find view by ID, yaitu edit text dengan ID. Kalau nama berarti ID-nya adalah et nama. Jadi ini r titik id titik et nama. Ya, oke, jelas. Jadi sampai di sini et nama sudah berhasil mengambil edit text dengan ID et nama. Kemudian selain et nama ada et alamat. Et alamat juga kita harus pastikan ini sebenarnya et nama yang mana sih? Edit text yang mana? Edit text yang memegang ID dengan ID et underscore alamat. Et underscore alamat. Oke, dan seterusnya. Saya lanjutkan lagi. Nomor telepon juga harus kita set find view by ID. Kalau kita tidak menggunakan find view by ID, maka ini akan terjadi kesalahan. Dia tidak berhasil menemukan edit text mana yang mau kita kendalikan. Jadi harus ada find view by ID ya. Et notel. Kemudian ada et email sama dengan find view by ID. r.id.et underscore email. Kemudian ada et password sama dengan find view by ID. r.id et underscore password. Kemudian begitu juga untuk button daftar, kita juga harus set find view by ID-nya. btn daftar, btn dialog sama dengan find view by ID, r.id.btn dialog. Ya, jadi udah pasti setiap XML kalau punya ID itu bisa kita kendalikan, kecuali ada yang tidak mau kita kendalikan di Java, ya tidak perlu kita buat ID-nya. Seperti text view misalnya ya. Text view yang hanya menampilkan informasi yang tidak perlu kita kendalikan, ya nggak perlu kita buat ID-nya. Oke, kemudian sekarang saya coba buat contoh dulu untuk btn daftar titik set on click listener, new on click listener. Artinya adalah kita membuat sebuah action klik. Ini perhatikan huruf besar huruf kecilnya. Saya coba kembali lagi, Ctrl Z. Titik set, O-nya besar, on klik O, baru N-nya kecil. On klik, kemudian new, spasi on klik, O-nya besar. Kalau O-nya kecil, ON, tidak ketemu. O-nya harus besar, seperti ini, ada titik 3 kali. Ini ada sebuah metode yang auto override di dalamnya. Kita langsung pilih saja, klik 2 kali, langsung dibuatkan metode ini otomatis. Jangan diketik sendiri. Kalau diketik sendiri nanti kesalahan case sensitifnya lebih besar. Jadi lebih baik dibuat saja auto generate seperti ini. Biarkan saja dibuat otomatis. Nah, ketika on click apa yang terjadi? Misalnya kita mau tampilkan toast dulu, pesan toast yang paling bawah ya. Kalau yang atas ini nggak otomatis dibuatkan, tapi kalau yang paling bawah create a new toast, nah langsung dibuatkan otomatis. Tekan tab 1 kali misalnya, ini pesan toast. Saya coba run kembali ke device saya. Saya mau perlihatkan hasilnya bagaimana. Saya harusnya klik 1 kali lagi ya.
terjadi perubahan yang sangat signifikan, tidak bisa instan seperti itu, harus run dari awal. Nah, ini saya klik daftar, muncul ini pesan tos. Saya klik lagi, ini pesan tos ya, oke. Kemudian ini saya komen saja ya, tekan kontrol garis miring atau kontrol slash komen. Kemudian saya akan coba ambil nilainya. Cara ngambil nilainya adalah kita harus ambil nilai stringnya, yaitu dengan cara membuat dulu tipe data variabel string. Jadi string nama sama dengan et nama titik, ambil teksnya, kemudian jadikan string, get text to string. Kemudian selain nama tadi ada alamat sama dengan et alamat titik get text titik to string ya. Kemudian ada apa lagi, ada nomor telepon. Saya singkat saja, jadi mungkin nomor telepon sama dengan et notel itu nomor telepon titik get text titik to string ya. Ada apa lagi, ada email, string email sama dengan et email titik get text titik to string. Kemudian ada apa lagi, password, misalnya et password titik get text titik to string. Oke. Kemudian kita akan coba cek satu persatu dengan bantuan text util. If text utils titik is empty dari nama. Text util ini adalah sebuah kelas yang memiliki sebuah metode is empty untuk mengecek apakah variabel ini kosong atau enggak ya. Is empty nama. Kalau kosong, maka kita berikan pesan bahwa ini kosong loh, nggak bisa dilanjutkan prosesnya karena ini kosong, harus dilengkapi dulu. Artinya mungkin kita beri et nama, kita beri set error. Jadi pesan errornya bisa kita munculkan berupa tos, bisa atau berupa set error. Kita coba pakai set error. Misalnya nama tidak boleh kosong. Saya coba run kembali ke device ya. Kita akan coba cek bagaimana sih tampilannya kalau set error itu kalau diterapkan di et nama. Ini dia. Saya langsung klik saja daftar. Nah, ada tambahan icon merah di sini. Kita klik nama tidak boleh kosong. Itu maksudnya ya. Kita akan lanjutkan lagi, if lagi ya. If misalnya text utils titik is empty, kemudian apalagi selain nama, alamat ya. Kemudian di sini et alamat titik set error, misalnya alamat tidak boleh kosong. Mungkin ada seru saja ya, karena ini kalimat perintah. Dan seterusnya. Kita cek satu persatu. Nama, alamat, nomor telepon ya. Et nomor telepon titik get text titik titik set error ya. Error misalnya nomor telepon tidak boleh kosong. Dan masih banyak lagi, ada nama, nomor telepon, email, password. Kita lanjutkan lagi. Is empty. Sudah nomor telepon, ada email. Et email titik set error. Email tidak boleh kosong. If lagi text utils titik is empty, password et password set error, password tidak boleh kosong. Oke. Nah, kemudian kita bisa buat parameter boolean di sini ya. Misalnya saya buat boolean, misalnya daftar ya. Daftar sama dengan true. Kita bisa buat kondisi seperti ini. Kalau daftar di awalnya true. Kalau ada yang tidak terisi maka daftarnya false. Saya buat sini daftar sama dengan false ya. Kalau terjadi satu saja yang tidak terpenuhi maka daftarnya adalah false, berarti tidak bisa daftar. Ini juga daftar sama false ya.
daftar sama false. Ini juga karena dia ada kesalahan tidak melengkapi ini, maka daftar sama dengan false. Ini juga sama ya, daftar sama dengan false. Nah, kita akan cek jika daftarnya true ya, artinya sama dengan true, atau tidak perlu ditulis seperti ini aja, sudah defaultnya adalah true ya. Jika daftarnya true, maka dia bisa melengkapi semua. Artinya dia sudah melengkapi semua isian. Artinya daftarnya pasti true karena tidak mungkin berubah ya, berubah jadi false, nggak mungkin karena dia tidak sesuai dengan kondisi-kondisi kosong. Oke. Kemudian kalau dia daftarnya true gimana? Ya, kita akan coba melempar ke activity yang kedua untuk halaman detail. Oke. Nah, sampai di sini dulu artinya kita sudah berhasil menangkap nama, alamat, nomor telepon, dan password. Saya coba run ke device dulu ya. Saya akan coba berikan hasilnya bagaimana. Oke, ini sudah bisa. Misalnya saya buat dulu sembarang saja ya. Ini saya klik daftar. Oke, nggak ada masalah, berarti sudah tepat. Kalau saya klik ini, password tidak boleh kosong. Saya kosongkan 2 isian, alamat tidak boleh kosong, password juga tidak boleh kosong. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian saya akan coba untuk membuat sebuah widget baru lagi ya. Mungkin tadi harusnya ada jenis kelamin. Di sini saya coba tambahkan jenis kelamin. Jenis kelamin mungkin saya buat text view dulu, text view, kemudian mungkin saya buat match parent, wrap content. Text view ini sebenarnya adalah sebetulnya nggak usah pakai ID karena ini hanya sebuah pesan label saja. Mungkin saya beri teks misalnya jenis kelamin (2) misalnya. Nah, itu muncul ya. Hanya untuk pesan teks saja. Jadi kalau saya coba run dulu ke device, terminate dulu ya. Saya akan menunjukkan hasilnya itu seperti apa. Nah, kayak gini, jenis kelamin (2), kemudian baru di bawahnya ada radio ya, ada radio. Oke, mungkin di sini saya buat radio group. Jadi sebelum mau buat radio button harus buat radio groupnya dulu. Kalau enggak nanti radio buttonnya bisa diklik lebih dari 1 ya. Jadi beberapa opsi pilihan radio button itu dikelompokkan di radio group. Jadi kita harus buat grupnya dulu. Buat match parent saja, lebarnya, height-nya, tapi wrap content menyesuaikan. Tutup. Kemudian di sini saya beri ID. ID-nya adalah mungkin saya singkat radio group, berarti RG. RG underscore JK, yaitu jenis kelamin ya. Oke. Kemudian di sini mungkin saya buat orientation, mau menyusun pilihannya bagaimana. Saya buat secara horizontal saja pemilihannya. Kemudian di dalamnya baru ada pilihan item-item yang mau ditampilkan. Jadi di sini saya buat radio button. Radio buttonnya saya buat mungkin wrap content semua. Kemudian di sini radio button yang kedua itu wrap content juga. Tapi bedanya yang di sini mungkin teksnya saya buat laki-laki ya. Kemudian yang pilihan kedua ini teksnya mungkin adalah perempuan ya, seperti ini, laki-laki perempuan. Tapi kayaknya kurang pas nih. Kayaknya lebih enak kalau di dalam satu baris ini lebarnya sama nih, tepat bagi 2 sama rata. Kalau ini kan enggak, kayaknya kurang pas. Jadi bisa saja kita buat seperti itu dengan cara ya width-nya kita buat 0 dp, lebarnya width-nya 0 dp, ini 0 dp ya. Tapi kita beri weight-nya sama-sama 1:1 di sini. Weight-nya 1:1. Oke ya, udah terbagi 2 sama lebarnya. Kemudian kita bisa memberikan nilai default. Di sini mungkin saya buat check button. Siapa check button ya? Check buttonnya adalah berdasarkan ID ya. Oke. Mungkin saya harus tambahkan dulu ini ID-nya apa? Radio button. ID-nya berarti saya awali dengan RB, singkatan dari radio button. RB laki. RB laki. Sedangkan radio button ini kita beri ID juga sama. ID-nya apa? Radio button berarti RB perempuan.
Oke. Nah, check button ini fungsinya apa? Fungsinya adalah berdasarkan tampilan awal, dia akan memberikan nilai default apa sebagai opsi rekomendasinya. Biasanya rekomendasinya adalah pilihan pertama. Nah, pilihan pertama mungkin ada laki-laki. Laki-laki ini ID-nya apa? RB laki. Jadi mungkin saya buat saja RB laki seperti ini ya. Langsung tercek opsinya. Oke, mungkin ini saya buat plus ID saja, add plus ID RB laki. Saya run lagi. Saya akan memperlihatkan hasilnya bagaimana. Oke, ini sudah saya run ke device. Oke, ini adalah radio button. Jadi inputnya ini bisa menyesuaikan sesuai dengan pilihan klik. Oke. Nah, kalau check ke buttonnya kita ganti misalnya opsi secara defaultnya kita mau ganti jadi RB perempuan, bisa. Jadi kita tinggal ubah saja check buttonnya berdasarkan ID yang ada di teks radio buttonnya yang perempuan. Oke, seperti ini. Nah, ini otomatis defaultnya adalah perempuan, tapi saya coba ke laki-laki saja. Oke, kemudian ini adalah untuk radio group ya. Kemudian kita bisa nambahkan lagi yang lain, misalnya selain jenis kelamin mungkin ada opsi pilihan seperti combo box. Kalau combo box di Android namanya adalah spinner. Oke. Misalnya saya bisa tambahkan di sini di bagian paling bawah ini mungkin saya tambahkan text view ya. Text view, match parent, bab konten. Kemudian teksnya saya buat misalnya jurusan ya, jurusan titik 2. Di bawah jurusan ini mungkin saya buat spinner. Nah, ini ya paling atas spinner, match parent, bab konten. Saya beri ID-nya misalnya spin jurusan ya, spin jurusan. Oke. Kemudian saya coba search dulu atributnya. Di sini saya mau mencari yang namanya untuk layoutnya saja. Kalau nggak salah namanya saya agak lupa. Oh, ini spinner mode ya. Spinner mode. Nah, ada pilihan dialog atau drop down ya. Pilih saja yang mana. Bisa drop down, bisa dialog. Saya coba drop down ya. Kemudian kita akan coba membuat isiannya. Isian combo box itu kita bisa buat di bagian res, kemudian values, kemudian string. Kita klik 2 kali dulu strings. Di sini kita buat string array. Nama arraynya apa? Saya buat nama arraynya adalah jurusan. Ya, jurusan tutup. Kemudian di sini ada item. Itemnya apa saja? Misalnya jurusannya adalah misalnya jurusan IPA. Kemudian satu lagi misalnya jurusan IPS, misalnya IPS ya. IPA sama IPS. Atau satu lagi misalnya ada jurusan bahasa misalnya ya. Oke. Nah, tipe data array ini, string array akan kita masukkan sebagai input dari daftar spinnernya. Di sini kita bisa tambahkan lagi namanya adalah entries. Entriesnya adalah berdasarkan variabel array slash jurusan. Oke, itu udah kelihatan tuh ya. Ada IPA IPS ya. Oke, kemudian saya coba run ke device Android, mau memperlihatkan saja bagaimana tampilan yang sudah kita ubah. Oke, ini ada jurusan. Nah, ada IPA, IPS, bahasa IPA, IPS, bahasa. Ini adalah tampilan spinner mode-nya adalah untuk tipenya drop down. Bagaimana dengan dialog? Nah, bagaimana dengan dialog? Ya, kita tinggal ubah saja spinner mode-nya adalah dialog. Jadi ini kita ubah dialog. Saya coba run lagi ke device. Ya, nah seperti ini. Nah, ini adalah dialog. Beda dengan drop down. Oke.
Kemudian saya akan coba ke bagian Java lagi. Di sini saya harus menambahkan beberapa lagi. Jadi private tadi ada radio group ya. Jadi saya buat radio group RGJK. Kemudian ada apa lagi? Ada spinner SP misalnya jurusan ya. Oke. Ada text view, tapi text view kita nggak beri ID karena itu hanya sebagai label saja. Kemudian kita akan mengambil nilai jenis kelamin yang dipilih dan jurusan yang dipilih. Jadi di sini jangan lupa kita harus buat RGJK sama dengan find view by ID R.ID titik RGJK, yaitu radio group jenis kelamin. Kemudian spinner berarti SP jurusan sama dengan find view by ID R.ID titik spin jurusan. Kemudian kita akan coba mengambil nilai ya. Jadi caranya ya sama. Jadi misalnya yang ini saya buat saja di sini string string jurusan sama dengan SP jurusan titik get selected item titik to string ya. Itu cara ngambil jurusannya. Gimana cara ngambil jenis kelamin? Misalnya saya buat di sini saja. Cara ngambil jenis kelamin adalah kita harus ngambil radio button yang terselected dulu, atau yang tercek. Radio button spasi mungkin selected radio button sama dengan find view by ID R.ID bukan find view by ID tapi RGJK titik get checked radio button ID. Tapi di sini saya langsung find view by ID berdasarkan RGJK titik get checked button ID. Nah, setelah saya dapat baru saya bisa ambil jenis kelamin. Mungkin jenis kelamin sama dengan selected radio button titik ambil teksnya jadikan string. Oke, ini adalah untuk mengambil jenis kelamin. Jenis kelamin nggak mungkin kosong karena kan udah pasti ada defaultnya. Jurusan juga nggak mungkin kosong karena ada nilai defaultnya. Oke. Nah sekarang kita akan coba membuat sebuah intent untuk menampilkan halaman detailnya. Oke. Sebelum itu kita akan coba menampilkan dialognya dulu. Di sini mungkin btn dialog titik set on click listener new on click listener. Saya akan membuat sebuah contoh bagaimana cara membuat alat dialog titik. Nah, di sini ada banyak nih alat dialognya, pilih yang Android X ya. Nah, itu titik builder. Misalnya namanya adalah builder sama dengan new alat builder. Kemudian ini konteksnya adalah main activity.this. Kemudian builder titik set message-nya misalnya adalah ini adalah contoh dialog. Kemudian builder titik ada set positive button teksnya apa? Misalnya adalah ya. Kemudian new on click listener. Kalau ya mau diklik apa? Misalnya saya kasih pesan tosnya adalah Anda menekan tombol ya misalnya. Oke. Kemudian enter lagi titik koma ya. Oke. Kemudian bisa juga titik lagi set negative button. Yang negatif buttonnya apa? Atau kita bisa langsung buat lagi builder titik set negative button. Negative buttonnya misalnya tidak. Kemudian new on click listener. Kemudian sini kita bisa beri toss ya. Tossnya adalah Anda menekan tombol tidak, atau bisa juga kita langsung buat dialog titik dismiss ya untuk langsung menutup dialog. Oke. Bisa juga kita buat set title ya. Set titlenya misalnya adalah contoh dialog misalnya. Kemudian ini kita bisa buat
alert dialog, spasi alert dialog sama dengan builder titik create. Kemudian alert dialognya bisa kita tampilkan titik show. Oke, saya coba run dulu ke device ya. Ups, ini ada yang error ya. Saya akan coba lihat. Oh, ini titik komanya belum ada ya, titik koma. Oke, saya klik tombol dialog. Nah, ini muncul contoh dialog. Ini adalah contoh dialog. Ya, tekan tombol ya. Kalau tidak, ya dismiss ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba buat sebuah activity baru ya. Jadi di bagian package, klik kanan, kemudian new, kemudian saya pilih activity, kemudian saya pilih empty activity. Mana ya empty ya? Oh ini. Saya coba beri nama detail activity. Kemudian saya klik finish. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita akan coba desain detailnya. Kita akan coba buat lagi layoutnya, mungkin linear layout. Kemudian di sini saya buat orientationnya jangan lupa vertikal. Kita akan coba buat satu text view saja. Text view, match parent, wrap content. ID-nya saya beri nama TV, misalnya apa ya? Pesan, misalnya TV pesan. Oke. Kemudian saya ke bagian main activity. Saya akan coba kalau memang pendaftarannya sukses ya. Maka kita lakukan intent spasi intent sama dengan new intent. Jadi intent ini ada berfungsi untuk berpindah activity dari activity satu ke activity yang lainnya, atau dari fragment ke activity. Intent, new intent, dari mana ke mana, dari main activity .this mau pindah ke detail activity .class. Kemudian start activity, kemudian intent. Kemudian saya coba run. Oke. Saya coba run kembali. Nih, saya klik daftar. Ini saya harus isi dulu, misalnya Budi ya. Alamatnya misalnya veteran, misalnya nomor teleponnya misalnya 012346, emailnya misalnya budi@gmail.com, kemudian passwordnya 123456 misalnya, daftar. Nah, oke, langsung intent, tapi datanya nggak ikut terbawa. Jadi kita harus membawa data ke sini juga ya. Jadi cara membawa data melalui intent adalah menggunakan put extra. Jadi intent titik put extra. Kita mau bawa data. Data apa saja yang akan kita bawa? Ya bebas. Misalnya kita mau ambil semuanya, misalnya nama. Saya huruf besar semua aja ya. Nama. Oke. Kemudian saya duplikat, caranya tinggal tekan Ctrl D, banyak-banyak duplikat. Apa saja ini banyaknya selain nama, misalnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin, maka nama variabel jenis kelamin itu adalah jenis kelamin. Selain bawa nama sama jenis kelamin, mungkin ada apa lagi? Ada alamat. Alamat, saya pakai huruf besar semua. Dan ini tidak boleh ada spasi ya. Alamat, ini alamat. Kemudian sudah nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon misalnya nomor telepon. Ini pastikan jangan ada spasi nomor telepon. Kemudian ini ada nomor telepon, kemudian ada apa lagi? Email, password, jurusan. Email, misalnya ini email, kemudian password, kemudian jurusan. Misalnya passwordnya saya nggak mau ya, saya hapus saja. Jadi misalnya cukup ini saja ya. Oke, setelah kita intent membawa put extra, membawa beberapa ekstra ya, yaitu variabel-variabel yang kita ikutkan
kita selipkan, kita titipkan di intent variabel ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 variabel yang kita titipkan di intent. Bagaimana cara mengambilnya? Ya di bagian detail activity kita akan coba buat di sini, yaitu string nama itu ambil dari get intent, siapa yang intent ke sini, ambil intentnya yang menuju ke detail activity, titik get extra, titik get. Nah, mau ambil tipe data apa? Kayaknya semuanya saudara tipe data string semua. Nah, tadi adalah nama ya. Perhatikan nama ini harus sama. Jadi key-nya ini harus sama persis dengan apa yang kita tulis di sini. Kalau ini huruf besar semua, maka ini juga huruf besar semua, harus sama. Oke. Kemudian saya duplicate banyak-banyak. Kemudian selain nama ada apa lagi tadi yang kita bawa? Ada jenis kelamin. Mungkin saya singkat JK, jenis kelamin, kemudian ada alamat, kemudian ada nomor telepon ya. Atau saya singkat notel ya, notel, nomor telepon, kemudian ada email dan jurusan, ada email, ada jurusan. Kita ambil semua variabel yang dititipkan melalui intent. Nah, ini perhatikan, ini juga harus sama. Kalau JK, maka ini apa nih? Kalau JK di sini jenis kelamin, copy saja jenis kelamin. Kalau alamat apa? Alamat besar semua. Kemudian nomor telepon pakai underscore telepon, kemudian email, kemudian ada jurusan. Oke, nah sampai di sini kita udah berhasil menangkap semua variabel yang dititipkan melalui intent, ya, yang disebut sebagai explicit intent kalau di sini ya, bukan implicit. Nah, sekarang kita coba mau menampilkan berupa text view. Jadi di sini private text view, spasi, misalnya TV pesan. Oke, nah detail activity detail. Text view-nya adalah TV underscore pesan. Berarti kita harus buat TV pesan sama dengan find view by ID r.id.tv underscore pesan. Di sini kita buat TV pesan titik set text. Kita set text-nya berdasarkan apa? Tapi di sini kita harus buat dulu misalnya string, misalnya apa ya? Kalimat pesan sama dengan di sini saya buat kalimat pesan. Set text kalimat pesan. Nah, ini kita harus rancang misalnya selamat datang, atau misalnya saya buat selamat datang, koma misalnya Budi, kalaupun ada Budi, selamat datang, nama, gitu ya. Kemudian spasi lagi, misalnya titik Anda berjenis kelamin apa, jenis kelaminnya sesuai dengan isian jenis kelaminnya JK. Oke, saya coba run dulu ya. Terminate. Nah, seperti ini. Misalnya namanya misalnya Budi Santoso. Alamatnya misalnya Jalan Sudirman. Nomor telepon 1234556, email budi@gmail.com. Dan password 1234556 ya. Daftar. Selamat datang Budi Santoso, Anda berjenis kelamin laki-laki. Kita bisa tambahkan yang lain misalnya. Teks lagi plus lagi petik 2 misalnya yang beralamat atau yang tinggal di di mana ya, di plus alamat ya. Terus misalnya dengan nomor telepon titik 2 misalnya apa, nomor notel gitu ya, dan seterusnya. Oke, saya coba run, terminate. Oke ya, saya Budi, saya singkat saja ini 1234556 Budi
gmail.com. Kemudian alamatnya Jalan Sudirman, nomor teleponnya 1234556. Next, daftar. Selamat datang Budi. Oke, seperti ini ya kira-kira ya. Oke, bisa kita tambahkan lagi yang lain ya. Ini bisa kita enter ke bawah supaya nggak terlalu panjang ke kanan. Kemudian ini bisa kita tambahkan dengan jurusan, misalnya ya. Jurusannya apa? Email dulu misalnya, dengan email _2 misalnya. Mail plus, misalnya ini saya buat jurusan dan jurusan. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya coba run lagi ya, mau lihat hasilnya. Budi, alamatnya Sudirman ya, misalnya Jalan Sudirman, nomor telepon 1234556, emailnya budi@gmail.com, password 1234556, dan daftar. Selamat datang Budi, Anda berjenis kelamin laki-laki yang tinggal di jalan ini ya. Nah, ini semuanya sudah terambil sesuai dengan isian yang ada di ini. Kemudian tekan back. Oke. Dialog. Oke, mungkin sudah selesai materi yang saya sampaikan mengenai bagaimana cara menggunakan dialog, kemudian bagaimana menggunakan beberapa input type menyesuaikan dengan isian edit text, mulai dari teks ya, kemudian juga menggunakan input type phone ya untuk nomor telepon, kemudian ada teks email address kalau isiannya adalah email, kemudian ada teks password kalau isiannya adalah password. Kemudian juga bagaimana cara menggunakan intent dan membawa beberapa put ekstra, data-data ekstra yang disisipkan ketika melakukan intent, yaitu explicit intent ya. Kemudian bagaimana cara menampilkan dan menangkap beberapa variabel yang ditujukan ke intent dan kita tampilkan ke bentuk pesan text view. Oke, kalau begitu cukup materi dari saya. Terima kasih sudah menonton.